Begitu turun tuh di terminal, kan kelihatan tuh wajahnya, kalau wajah-wajah orang bingung. Ditepuk-tepuk kan kaget, begitu nengok siapa? Lupa ya, ditunggu dari tadi kan, kita masih mikir, dia udah bilang ditunggu tadi. Lah kamu siapa? Aku disuruh Pak Lek, suruh jemput kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyom kon ngobrol bareng. Oke, kita ngobrol soal hipnoterapis atau boleh disebut hipnotis. Boleh disebut hipnotis. Jadi kita cerita masyarakat kita masih menganggap ada perbedaan antara hipnotis dan hipnosis, itu apa sih? Kesannya kok kalau tukang hipnotis itu orang jahat. Oh, betul. Saya ngalami. Tapi kalau melihat wajah Anda orang baik. Ya kadang kelihatan baik. Oke. Siap. Gimana ceritanya ini, Pak? Oke, karena tadi kita udah ngobrol tentang bab hipnotis, sebenarnya yang benar hipnosis atau hipnotis. Masyarakat ya beberapa kali sering ada orang telepon, orang WA, Pak, saya mau belajar hipnosis, Pak. Tapi saya nggak mau belajar hipnotis, Pak. Ada apa dengan hipnosis dan ada apa dengan hipnotis? Enggak, Pak, kalau hipnotis itu kan untuk kejahatan. Kalau hipnosis itu kan yang ilmiah, Pak. Nah, ini masyarakat masih banyak yang berasumsi seperti itu. Nah, kebetulan hari ini secara tidak sengaja dan kebetulan dipertepatkan silaturahim di sini, saya jelaskan. Saya berbagi cerita bahwa sebenarnya kalau konsep dasar keilmuannya namanya adalah hipnosis. Jadi Dr. James Braid 1700-an memberikan nama itu atas dasar dari konsep Anton Mesmer sebelumnya yang memiliki konsep teori animal magnetism. Jadi atau hipnotis yang lebih banyak pakai nonverbal. Dia meyakini bahwa di dalam tubuh manusia ada energi magnet. Ketika dia marah, ketika dia sakit, itu nggak selaras. Nah, James Braid itu mengkaji apakah betul itu memang ada kaitannya dengan teori animal magnetism atau tidak. Lah beliau menemukan bahwa ternyata yang terjadi pada saat seorang dalam kondisi seperti tertidur dalam artian dia nggak tidur, tertidur. Secara fisik gitu. Ya, secara fisik dia rileks beneran kayak orang tertidur. Itu sebenarnya dia tidak tidur dan bukan karena konsep animal magnetism menurut James Braid. Itu bahwa itu adalah terkait dengan neurosleep, efek sugesti. Efek kalimat sugesti yang membuat saraf-sarafnya menjadi istirahat atau rileks. Ya contoh aja ketika panjenengan atau kita diam aja rileks lah nutup mata, maka gelombangnya akan turun. Dari beta akan turun ke alfa itu. Jadi makin rileks, dia akan turun. Jadi gelombang akan turun, maka akan rileks. Dia nggak tidur, tapi relaksasi, efek sugesti. Nah, James Braid bingung nih mau dikasih nama apa? Kan belum ada namanya. Dikasihlah nama hipnosis. Diambil dari mitologi kuno, artinya dari kata hipnos, artinya dewa tidur atau dewa mimpi. Karena persepsinya itu adalah konsepnya dalam tanda kutip seperti orang tertidur. Itu kalau dihubungkan dengan alam bawah sadar? Ya, sama beda. Penyebutannya hampir sama, setiap praktisi memiliki konsep pemahaman yang berbeda-beda. Di hipnosis modern lebih menyebutnya bukan alam. Karena kalau kata istilah alam lebih spesifik bicara ada alam gaib, alam sadar, alam tidak sadar. Di konsep saya, di konsep keilmuan hipnosis modern itu ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Tapi kalau ada praktisi yang lain mengatakan alam sadar dan alam bawah sadar. Karena kalau kita tapi konsepnya sama lah. Konsepnya sama, tapi bicara alam kan persepsi yang lebih luas. Nah, hipnotis apa? Hipnotis adalah praktisinya yang melakukan proses hipnosis. Itu gitu. Jadi ketika proses seorang terhipnosis, dia namanya keilmuannya hipnosis, saya sebagai pelaku yang melakukan disebut sebagai hipnotis. Ketika keilmuan hipnosis itu digunakan untuk kepentingan terapi, penyembuhan, hipnoterapis, itu disebut hipnoterapi. Pelakunya namanya hipnoterapis. Jadi biar dipahami, terus yang kau buat kejahatan yang mana? Pertanyaannya kan sampai ke situ. Sama keilmuan ini, sama seperti keilmuan yang lain, seperti ilmu akuntansi. Bisa digunakan untuk ngitung jualan, bisa digunakan untuk manipulasi. Kan gitu artinya. Pisau lah, tinggal pisau itu dipegang siapa?
sebutannya sama, nggak nanti ada akuntansi positif, akuntansi negatif, kan nggak juga, namanya tetap sama, hanya pengaplikasian tergantung. Keilmuannya sama hipnosis. Hipnosis itu ada yang untuk kepentingan positif, ada yang untuk kepentingan negatif. Hanya saja nanti akan dirunut, kita bedah lagi bahwa itu tidak semua orang yang melakukan kejahatan itu sebenarnya menggunakan hipnosis. Jadi kata kunci yang menurut saya perlu digarisbawahi masyarakat gini, hipnosis adalah seni komunikasi, komunikasi persuasif, menyampaikan informasi sehingga informasi lebih mudah ditangkap, diterima oleh subjek, oleh orang lain, dan lebih mudah dipahami dan terdorong untuk melakukan. Artinya ketika penipuan, ketika tindak kejahatan ngancam, misal nggarong itu pasti ada unsur hipnosisnya, ada unsur upaya mempengaruhinya. Kalau nggarong berarti mempengaruhi dengan kekerasan. Tapi kalau menipu dengan manipulasi data. Tapi itu ada unsur keilmuan hipnosisnya. Hanya saja ilmu hipnosis tidak mesti digunakan untuk menipu dan tidak mesti digunakan untuk kejahatan. Tergantung. Itu yang harus digarisbawahi. Betul, penipuan pasti dia ngerti cara mempengaruhi orang. Tapi cara mempengaruhi orang tidak mesti digunakan untuk penipuan. Begitu. Jadi kalau yang dilakukan MPC itu hipnoterapi yang kebaikan itu? Tepatnya sebenarnya saya membagikan informasi tentang bagaimana cara kerja pikiran, bagaimana mekanisme informasi masuk ke dalam pikiran, sehingga ketika orang mempelajari itu, dia akan ngerti bagaimana caranya untuk memberdayakan diri. Satu, dia akan ngerti caranya untuk memberdayakan orang lain. Yang insya Allah kalau digunakan untuk hal positif, maka menjadi sesuatu yang bernilai positif. Kembali kepada pesertanya mau melakukan atau tidak. Nah di kami, biasanya sebelum ikut pelatihan akan ditanya, apa sih motivasi Anda belajar? Buat ngapain? Jadi kita akan lihat, oh saya kepentingannya ini, walaupun dia akan bisa bikin perjanjian, siap ya, bahwa ini adalah untuk kepentingan positif. Segala risiko tanggung jawab urusan panjenengan. Saya sempat ditanya, Pak Aziz nggak takut ngajarin ilmu ini? Nggak diajarin pun, nanti orang lain akan belajar. Dan pertanyaannya, kalau yang pangapurannya, kalau yang belajar orang-orang yang belajarnya nggak genang, nggak dibimbing dengan baik, bisa jadi bahaya. Maka lebih baik saya awali mulai ngajari orang tua bagaimana cara menghipnosis. Kenapa pentingnya? Buat menghipnosis anak-anak. Bagaimana caranya mendidik anak dengan baik? Bagaimana cara komunikasi anak? Kan seringkali kita memaksakan anak untuk mengikuti gayanya kita sebagai orang tua. Kita lupa bahwa kita harus masuk dunia anak dulu, mempersuasif dia. Bagaimana caranya menghipnosis? Maaf nuwun sewu. Para dokter, petugas kesehatan, Pak Mantri seringkali lupa. Ketika masuk ke ruang praktek atau di ruang perawatan, Bapak Ibu bagaimana? Yang masih sakit sebelah mana Bapak? Jadi itu kan pola kalimat, yang masih sakit bagaimana? Ya dia akan mikirnya yang sakit. Nah kita ngajari ilmunya bagaimana konsep ngomong yang sekiranya berbicara, menyampaikan, si subjek bisa fokus untuk lebih memberdayakan. Contohnya beberapa kan kelas dokter, beberapa kelas perawat. Jadi artinya, dan terus pertanyaannya harus bagaimana Mas Aziz? Pertanyaan sederhana, Ibu, Assalamualaikum, selamat pagi, bagaimana? Ada sesuatu yang berbeda hari ini, yang seger sebelah mana? Dibandingkan dengan kalimat tadi, Ibu yang sakit sebelah mana? Ya dia akan mikirnya nyari yang sakit. Sebenarnya dia udah berubah. Dia sebenarnya sudah berubah, lebih enakan daripada waktu datang. Hanya karena pertanyaan kita meliding kepada sesuatu hal yang negatif, maka fokusnya dia akan nyari ke situ. Oh sini Pak Dokter, ditambah lagi, mana lagi? Sini lagi. Yuk yang terjadi itu. Semuanya sakit. Sensasinya jadi makin besar pada sensasi negatif. Termasuk berbeda ketika misal pertanyaannya lebih netral atau mungkin kita niatnya memotivasi untuk kepentingan terapeutik. Ibu bagaimana? Ada sesuatu yang berbeda hari ini? Oh ya alhamdulillah Pak Dokter, sininya udah enakan. Sebenarnya sini masih, tapi karena pertanyaannya leadingnya ke arah yang positif, dia lebih berdaya. Maka garis bawahnya, keilmuan hipnosis menurut saya bukan keilmuan yang hebat. Biasa saja. Panjenengan semua makhluk sudah dikasih anugerah sama Allah untuk menghipnosis. Kalau dalam Islam selalu berhusnudzon lah. Ya, intinya gitu. Tidak menarik ke orang kan lebih senang menilai atau sesuatu yang negatif lah. Betul. Nyacat wong gitu. Artinya mengubah mindset itu kan. Betul. Frame-nya yang dirubah. Karena
Hampir sebagian kan di rumah ada layanan hipnoterapi. Itu Senin sampai Kamis. Tapi kalau untuk ngajar pelatihan hari Sabtu dan Minggu. Kalau hari Jumatnya libur. Nah, seringkali orang datang ketika terapi itu sebenarnya dia dalam kondisi baik-baik saja. Hanya saja dia memilih untuk fokus pada sisi yang membuat dia terluka sendiri tapi pengen sembuh kan susah. Artinya gini, kalau dalam konsep itu kan di diri manusia itu kan ada dua ya. Kekhawatiran dan harapan. Betul. Artinya ketika orang besar kekhawatirannya itu kan cenderung lebih sakit ya. Betul. Atau besar harapannya juga bisa sakit juga kan. Ini kan harus keseimbangan kan. Betul, saya sepakat dengan panjenengan. Dari itu saya ambil garis lurusnya. Biasanya ketika orang datang garis lurus aja. Anda ada di tengah nih, misal garis lurus, Anda ada di tengah. Orang gangguan psikologis, orang gangguan pikiran, orang gangguan atau stres berat, seringkali penyebabnya cuma ada dua. Satu, dia terjebak di masa lalu. Orangnya hidup hari ini, tapi pikirannya masih ketinggalan di belakang. Ya entah dia pernah diludahi, entah dia pernah dimaki-maki orang, entah dia pernah nggak makan satu hari. Hari ini sudah ada nasi, tapi dia masih menyedihkan kemarin. Kok kemarin saya nggak bisa makan ya? Kok kemarin saya nggak bisa tidur? Padahal hari ini harusnya bisa tidur, tapi pikiran dia kejebak masa lalu, trauma, sakit hati, marah yang tidak tersalurkan. Itu yang pertama. Luka lama ya? Ya, luka lama. Nah, ketika itu nggak diselesaikan, nggak diklirkan, nggak dikonfirmasi, nggak di-reframe, diubah persepsinya. Istilahnya memaafkan lah. Ya, atau bahasa puitisnya memaafkan. Atau bahasa orang kerennya itu jadi mau nih forgiveness apa. Yang kedua adalah, tadi yang saya panjenengan ceritakan, adalah was-was, kekhawatiran adalah takut masa depan. Masa depan itu kan goib. Kita hanya bisa berencana, tapi ketika kita terlalu mengkhawatirkan, terlalu mengharapkan harus terjadi begini, harus begitu, itu yang seringkali menambah kondisi lebih tidak baik. Lah, konsep hipnoterapi adalah kita sejatinya tidak melakukan apapun kepada klien untuk dia disulap, nanti jadi tukang sihir. Tahun 2012 ngawali hipnoterapi di Brebes itu, saya dicap sebagai tukang sihir, sebagai orang yang dalam tanda kutip sesat gitu kan. Nah, kalau sekarang udah beda. Sekarang masyarakat sudah mulai menerima, beberapa alim sudah mulai yuk duduk bareng. Bahkan dengan ruqyah disandingkan. Oh, ini konsepnya begini selama mungkin tidak berbenturan dengan value masing-masing. Jadi hipnoterapis adalah sebagai navigator. Saya kompas. Iya, sebagai kompas. Artinya ketika klien datang, saya tanya, Anda maunya apa? Ini. Terus kira-kira bisa nggak? Susah. Kenapa? Karena begini. Terus harusnya bagaimana? Saya biasanya hanya menggali itu. Atau yang istilah sekarang dikenal sebagai brief hipnoterapi atau hipnoterapi ringkas. Dibandingkan konsep dulu menggunakan paradigma psikologikal klasik, akan dicari akarnya. Nggak apa-apa kalau pinter, kalau bisa nangani udah bongkar-bongkar. Tapi udah dibongkar, nggak bisa ngembalikan, traumanya muncul yang lain. Nah, itu yang kadang saya sebagai pelaku juga ya. Artinya ketika orang datang berkonsultasi, cenderungnya kan instan, Pak minta air aja deh. saya betulnya nggak suka gitu. Saya lebih suka bagaimana ya itu tadi membongkar masalah, menempatkan suatu masalah pada tempatnya. Nah, sebetulnya hipnoterapis seperti itu ya. Betul. Tidak ada yang instan lah. Tidak ada yang instan. Tapi memang masyarakat kita identik dengan sesuatu yang dalam tanda kutip tertarik dengan hal-hal yang magic. Akhirnya gampang terhipnotis. Yang jahatan itu ya. Jadi nggak mungkin ada orang dihipnotis kejahatan kalau dia jadi yang disentuh biasanya sisi-sisi sensitifnya, sisi-sisi yang misal ada nemu emas, ada biasanya cerita jam Rolex, mau nggak gantiin itu padahal dalam kondisi yang blank. Jadi di konsep saya seringkali ketika ngisi teman-teman tentang artinya objek itu menyiapkan diri untuk dihipnotis. Betul, dia mengizinkan. Semua hipnosis pasti self hipnosis. Artinya dia mengizinkan, dia tertarik dengan hal gaib, maka seringkali mudah digaib. Dia tertarik dengan ilmu agama, maka seringkali mudah dihipnotis dengan tema agama. Meskipun dimanipulatif lah. Betul, data itu akan sedemikian rupa halus dan tidak dirasakan. Oke, ini terakhir. Apa tipnya untuk menghindari yang hipnosis yang negatif tadi? Oke, betul. Sehebat apapun orang, ketika dia dalam kondisi dominan dan kita nggak punya kesempatan untuk berhenti, maka dia akan mudah untuk kita leading. Kita akan mudah di leading dia. Contoh Bapak duduk sini, oke. 3, kenapa? Contoh yang di Indomaret aja itu biasanya dibanjiri data.
dia ngomongnya dominan, ini harganya berapa, sampai pikiran blank. Maka stop dulu, Pak, stop Pak, kasih waktu saya sebentar, coba mundur dulu, jenengan tarik napas, lepas, oke, cari suasana baru, terus kalau memang bisa dihindari. Ketiga, jangan mudah kaget. Jangan, artinya cuma ditepuk, mau ditepuk, tepuk lagi, tepuk, ngapain, kenal enggak? Karena sering kali gitu, begitu turun tuh di terminal, kan kelihatan tuh wajahnya, kalau wajah-wajah orang bingung, ditepuk kan kaget, begitu nengok siapa, lupa ya ditunggu dari tadi kan, kita masih mikir, dia udah bilang ditunggu tadi, lah kamu siapa? Aku disuruh Pak Lek, suruh jemput kamu, loh aku nggak punya Pak Lek, loh lupa ya, lah itu kan terus dibanjiri data, stop itu, stop. Itu yang pertama. Over information. Jadi informasi itu stop. Saya yakin kalau panjenengan tidak menyetopnya atau tidak menarik jarak, tidak membuat part berbeda, tidak break step, maka resikonya akan mudah untuk, walaupun melawan itu biasanya susah. Itu. Udah terjebak. Jangan kagetan, ojo gumunan. Terus kita harus punya kuasa. Artinya jangan gumunan. Misal ada sesuatu barang yang menggiurkan, harta biasanya. Contoh di ATM, biasanya ditepuk ada misal entah itu kalimat-kalimat kasar, entah itu ada emas palsu, ini emas milik kamu. Itu biasanya begitu. Enggak, ini enggak. Ya udah, kita coba bagi barang. Itu setelah itu leadingnya udah lupa. Uang yang tadi, udah ini pakai jenengan aja, diganti sedikit aja. Ya kita kadang terjebak seperti itu dan kita seringkali blanknya begitu. Bagi masyarakat, fokus tetap. Kedua, hati-hati dengan orang yang tidak dikenal dan dominannya tinggi. Termasuk ketika sales datang ke rumah. Biasanya kan nawarin apa, bla bla bla. Kalimat hipnotik saat ini sudah semakin berkembang. Kadang tidak mudah dideteksi untuk orang-orang awam. Yang harus mau tidak mau harus belajar tentang bagaimana konsep ngobrol atau kalimat-kalimat hipnotik. Sehingga kita bisa benar-benar jaga. Kalau belum kenali dulu, gerbang pikiran kita harus benar-benar kuat. Siapa dia? Ngapain, kalau perlu di meta model, artinya di meta model itu dikritisi, ditanya, kamu kata siapa, terus lah ini kamu siapa, jadi kita harus proaktif juga ketika dia dominan, mengambil alih lah ya mengambil sisi dominannya, kurang lebihnya seperti itulah. Oke, terima kasih banyak, mudah-mudahan siap. Demikian obrolan singkat yang cukup menarik dengan pakarnya hipnoterapis. Bagi rekan-rekan yang membutuhkan jasa hipnoterapis, silakan hubungi Rumah Literasi Waskita. Terima kasih Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.